Miss Fatima ya Abang dan Kakak di pembelajaran fikih daring yang ke-13. Gimana kabar Abang dan Kakak semua, sehat kan? Alhamdulillah, semoga Abang dan Kakak dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih tetap semangat belajar ya walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kita masuk materi kita hari ini ya Abang dan Kakak. Tetap disaksikan videonya sampai selesai. Oke, kita masuk materi kita yang pertama. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai sholat dalam perjalanan. Nah, yang pertama, ayo mengamati. Coba Abang dan Kakak amati gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Miss hitung ya, waktunya 10 detik, dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi, apa maksud gambar ini, Miss? Nah, di gambar pertama dan gambar kedua ini punya hubungan. Apa hubungannya, Miss? Seringkali kita dalam keadaan atau dalam perjalanan jauh, banyak orang yang meninggalkan sholat. Padahal itu tidak boleh ya Abang dan Kakak. Jadi hari ini kita akan bahas, kalau kita dalam keadaan perjalanan jauh, sholat tetap harus kita laksanakan, tetapi ada cara-caranya. Nah, hari ini akan kita bahas ya Abang dan Kakak. Tetap lihat videonya sampai selesai, karena nanti Abang dan Kakak tidak akan paham sampai akhir. Oke, kita lanjut. Nah, ketentuan sholat dalam perjalanan. Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kesulitan untuk melaksanakan sholat. Nah, namun tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat fardu. Tidak boleh ya Abang dan Kakak, walaupun kita sedang perjalanan jauh, kita tidak melaksanakan sholat fardu, itu tidak dibenarkan. Karena itu, Islam tidak pernah memberatkan. Kita bisa melaksanakannya dengan dua cara, yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Bagaimana tuh Miss caranya? Akan kita bahas hari ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, sholat jamak. Apa itu Miss sholat jamak? Nah, sholat jamak itu adalah sholat yang digabungkan. Apanya Miss yang digabungkan? Nah, sholat jamak itu adalah dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Nah, itu dia ya. Gimana tuh Miss maksudnya? Misalnya kita menggabungkan sholat zuhur dan asar, kemudian dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Itu dibolehkan ya Abang dan Kakak. Misal nih, kita ingin melaksanakan, kita sedang dalam perjalanan, ya kan? Kita sedang dalam perjalanan jauh, kemudian waktu zuhur tiba. Nah, waktu zuhur telah tiba, kemudian bus tetap melaju cepat, tidak berhenti di suatu tempat. Kemudian lewat waktu zuhur pun udah mau habis, tibalah waktu asar. Dan pada waktu asar itulah bisnya baru berhenti, ya kan? Bisnya baru berhenti di waktu asar. Berarti sholat zuhurnya udah ketinggalan karena habis sudah waktunya kan? Nah, itu gimana Miss? Maka Abang dan Kakak boleh menggabungkan sholat zuhur yang ketinggalan tadi di waktu sholat asar. Nah, jadi digabungkan waktunya Abang dan Kakak di waktu asar. Itu boleh. Itulah yang dinamakan dengan sholat jamak. Artinya kita bisa menggabungkan dua jenis sholat di satu waktu. Misal zuhur kita kerjakan di waktu asar sekalian asarnya, atau sebaliknya, kita melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, itu juga diperbolehkan. Intinya dia hanya dua sholat yang boleh digabungkan, tidak boleh tiga sholat. Misal Miss zuhur asar I kerjakan di waktu maghrib, boleh Miss? Tidak boleh. Pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sedangkan subuh itu tidak bisa dijamak. Ya, paham ya Abang dan Kakak? Jadi misalnya Miss kita sholat maghribnya Miss, sholat maghrib kita lakukan di waktu isya, boleh nggak Miss? Karena busnya berhentinya di waktu isya, kita sholat maghribnya di waktu isya.
Itu boleh nggak, Miss? Jawabannya boleh, selama abang dan kakak dalam perjalanan jauh ya. Atau kebalikannya, Miss, ternyata Miss pas waktu maghrib busnya nggak berhenti, Miss, malah di waktu isya dia berhenti, Miss. Jadinya Ai nggak sholat maghrib. Enggak, abang dan kakak masih boleh melaksanakan sholat maghrib di waktu isya, digabung waktunya. Itulah yang dinamakan sholat jamak, yaitu sholat yang digabungkan. Ingat ya abang dan kakak pasangannya, zuhur dengan asar, ini dia zuhur dengan asar bisa digabungkan, kemudian maghrib dengan isya bisa digabungkan. Nah, hari ini kita membahas tentang sholat jamak aja ya abang dan kakak. Minggu depan akan kita bahas mengenai sholat qashar. Nah, untuk tugas kamu hari ini, catatlah materi kita hari ini. Jika sudah selesai, maka kirimkan kepada Miss Fatima. Ingat, catatannya wajib tulisan tangan. Miss nggak mau menerima catatan kamu dalam bentuk perinan ya. Oke, berarti materi kita hari ini hanya tentang sholat jamak. Diingat ya abang dan kakak dan dipahami. Jika belum paham, nanti boleh hubungin Miss Fatimanya langsung. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Jangan lupa ya abang dan kakak tugasnya dikerjakan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.